Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya. Cahaya matahari pagi yang menyeruak masuk melalui celah gorden sutra berwarna krem seharusnya menjadi pemandangan yang menenangkan. Namun bagi Elena, cahaya itu adalah lonceng kematian kecil yang berdering setiap hari tepat pukul 6 pagi. Belum sempat ia mengumpulkan kesadaran sepenuhnya, gelombang mual itu datang lagi. Ia menghantam ulu hatinya dengan kekuatan yang sanggup meremukan keberaniannya untuk sekadar membuka mata. Elena tersentak, bangkit dari kasur king size yang empuk, dan berlari sempoyongan menuju kamar mandi yang berlapis marmer Italia. Ia jatuh berlutut di depan kloset, memuntahkan cairan bening yang terasa pahit dan asam. Perutnya kosong, ia hampir tidak bisa makan malam sebelumnya, namun tubuhnya terus memaksa untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak ada. Elena? Sayang, kau baik-baik saja. Suara bariton Bram terdengar dari balik pintu kamar mandi, lembut namun penuh kecemasan yang terukur. Elena tidak menjawab. Ia masih sibuk mengatur napas yang tersenggal, jemarinya yang gemetar mencengkeram pinggiran porselen kloset hingga kukunya memutih. Bau sabun mandi mewah dan pengharum ruangan aromaterapi yang biasanya ia sukai kini terasa seperti racun yang menyumbat paru-parunya. Setelah beberapa menit yang menyiksa, Elena membasuh wajahnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar yang dikelilingi lampu LED. Wanita di dalam cermin itu bukan lagi Elena yang ia kenal setahun lalu. Dahulu, ia adalah CEO muda sebuah firma arsitektur yang disegani. Matanya tajam, kulitnya bercahaya, dan auranya memancarkan otoritas. Kini, yang tersisa hanyalah bayangan pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata yang semakin cekung. Kulitnya terlihat kusam, seolah-olah ada sesuatu yang menyedot kehidupan dari dalam dirinya. Ia melirik ke bawah, ke arah lehernya. Di sana, menggantung sebuah liontin perak antik berbentuk oval dengan ukiran sulur mawar yang rumit. Liontin itu terasa dingin di kulitnya, sebuah kontras yang tajam dengan rasa panas yang membakar di perutnya. Elena membuka pintu kamar mandi dan menemukan Bram berdiri di sana, masih mengenakan piyama satinnya. Pria itu segera merangkul bahunya, menuntunnya kembali ke tempat tidur dengan kelembutan yang seharusnya membuat Elena merasa beruntung. Masih sama seperti kemarin? Tanya Bram pelan, tangannya mengusap kening Elena yang berkeringat dingin. Elena hanya mengangguk lemah. Ini tidak masuk akal, Bram. Sudah 3 bulan. Setiap pagi, tanpa absen sekalipun. Aku merasa seperti sedang sekarat di jam yang sama setiap hari. Bram menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. Mungkin ini benar-benar stres pasca trauma atau kelelahan kronis seperti kata Dokter Gunawan semalam. Kau terlalu banyak bekerja sebelum kita menikah, Elena. Tubuhmu mungkin baru protes sekarang. Tapi aku sudah tidak bekerja sekeras dulu, Bram. Aku sudah menyerahkan sebagian besar proyekku pada manajer. Aku menghabiskan waktuku di rumah ini, bersamamu, bersama Nadira, sela Elena dengan nada frustrasi yang mulai naik. Tepat saat itu, pintu kamar yang sedikit terbuka diketuk pelan. Nadira, putri tiri Elena yang berusia 17 tahun, berdiri di sana. Gadis itu mengenakan seragam sekolahnya, tampak rapi dan manis dengan rambut hitam yang dikuncir kuda. Di tangannya, ia membawa sebuah nampan berisi segelas teh jahe hangat dan sepotong roti panggang. Mama, aku mendengar Mama muntah lagi, ucap Nadira dengan suara kecil yang syarat akan empati. Ia berjalan mendekat dan meletakkan nampan itu di meja nakas. Aku membuatkan teh jahe. Kata nenek dulu, ini bagus untuk menenangkan perut. Elena memaksakan senyum, hatinya sedikit menghangat.
Meskipun Nadira bukan anak kandungnya, gadis itu telah menerimanya dengan tangan terbuka sejak hari pertama pernikahan. "Terima kasih, sayang. Kau selalu tahu apa yang Mama butuhkan." Nadira tidak segera pergi. Matanya tertuju pada liontin perak yang melingkar di leher Elena. Ia mengulurkan tangan, menyentuh logam dingin itu dengan ujung jarinya. "Mama masih memakainya?" "Tentu saja. Ini hadiah ulang tahun terindah dari kamu." "Mama tidak akan pernah melepaskannya," jawab Elena tulus. Nadira tersenyum, sebuah senyum yang anehnya terlihat terlalu statis, seolah-olah dipaksakan untuk menutupi sesuatu. "Baguslah. Aku ingin Mama selalu mengingatku lewat kalung itu. Pakai terus ya, Ma. Jangan dilepas, bahkan saat tidur." Bram mengacak rambut Nadira pelan. "Kau anak yang baik. Sekarang berangkatlah, sopir sudah menunggumu." Setelah Nadira pergi, Bram membantunya meminum teh jahe itu. Elena meminumnya perlahan, berharap rasa hangatnya akan mengusir rasa mual yang masih tersisa di kerongkongannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada firasat kecil yang mulai tumbuh, sebuah kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia merasa ada yang salah dengan rutinitas ini. Ada yang salah dengan rumah mewah ini. Dan yang paling menakutkan, ia mulai merasa bahwa penyakitnya bukan berasal dari dalam tubuhnya, melainkan sesuatu yang sedang dilakukan terhadap tubuhnya. Pagi itu, saat ia kembali merebahkan diri, detak jantung Elena terasa tidak beraturan. Ia menatap langit-langit kamar, meraba liontin di lehernya, dan menyadari satu hal, mualnya memang selalu datang tepat setelah ia bangun, namun rasa lemasnya menetap sepanjang hari, seolah-olah ada parasit tak terlihat yang sedang berpesta di dalam aliran darahnya. Aroma rumah sakit yang khas, campuran antara antiseptik tajam dan kepasrahan yang dingin, kini menjadi aroma yang paling akrab bagi penciuman Elena. Dalam 3 bulan terakhir, ia telah menghabiskan lebih banyak waktu di ruang tunggu dokter daripada di ruang rapat perusahaannya. Setiap langkahnya di atas lantai granit rumah sakit yang mengkilap terasa berat, seolah-olah gravitasi di tempat ini bekerja 2 kali lipat lebih kuat hanya untuk dirinya. Pagi ini, Elena duduk di ruang tunggu spesialis penyakit dalam untuk yang kelima kalinya. Di sampingnya, Bram menggenggam tangannya erat. Genggaman itu seharusnya memberikan kekuatan, namun Elena merasa tangan suaminya terlalu hangat, kontras dengan kulitnya yang selalu terasa dingin dan lembab oleh keringat. "Ibu Elena Danuarta," perawat memanggil dengan nada datar yang efisien. Elena berdiri, sedikit sempoyongan. Bram dengan sigap memegang pinggangnya. Mereka masuk ke ruangan Dr. Gunawan, seorang internis senior dengan kacamata bertengger di ujung hidung dan reputasi yang tak terbantahkan. Di atas mejanya, tumpukan map rekam medis Elena sudah setebal bantal. "Duduklah, Elena," ujar Dr. Gunawan tanpa basa-basi. Ia membolak-balik lembaran hasil laboratorium terbaru. "Saya sudah meninjau hasil tes fungsi hati, ginjal, panel tiroid, hingga pemindaian MRI perut yang Anda lakukan minggu lalu." Elena menahan napas. Dan dokter itu menghela napas, meletakkan kacamatanya, lalu menatap Elena dengan tatapan bingung yang jujur. "Secara klinis, Anda adalah wanita yang sangat sehat. Tidak ada peradangan, tidak ada tumor, tidak ada infeksi bakteri atau virus. Enzim pencernaan Anda normal. Bahkan kadar hormon Anda stabil. Lalu kenapa saya muntah setiap pagi, dokter?" Suara Elena meninggi, ada nada putus asa yang bergetar di sana. "Kenapa kepala saya terasa seperti dipukul palu godam setiap kali matahari terbit? Kenapa berat badan saya turun 5 kilogram dalam sebulan jika saya sehat?" Bram mengelus punggung tangan Elena.
Dok, mungkin ada sesuatu yang lebih spesifik? Keracunan logam berat? Atau mungkin alergi lingkungan yang langka? Dokter Gunawan menggeleng perlahan. Kami sudah melakukan screening toksikologi dasar atas permintaan Anda waktu itu, Pak Bram. Hasilnya negatif. Jika ini adalah keracunan, biasanya akan terlihat jejaknya di sel darah atau fungsi hati yang terganggu. Tapi Elena, organ-organnya bekerja dengan sempurna. Secara fisik, tidak ada alasan bagi tubuhnya untuk bereaksi seperti ini. Apa Anda menyarankan saya pergi ke psikiater lagi? Tanya Elena sinis. Karena psikiater terakhir mengatakan saya hanya menderita gangguan somatisasi akibat stres pernikahan baru. Padahal saya sangat bahagia dengan pernikahan ini. Saya tidak mengatakan itu murni psikologis, Elena. Dokter Gunawan mencoba menenangkan. Namun, tubuh manusia seringkali memanifestasikan kecemasan bawah sadar ke dalam gejala fisik yang sangat nyata. Saya akan meresepkan antiemetik yang lebih kuat untuk mualnya, tapi saran saya tetap sama, berliburlah. Tinggalkan rutinitas rumah sebentar. Keluar dari ruangan dokter, Elena merasa seperti berjalan di dalam kabut. Kebuntuan medis ini lebih menakutkan daripada diagnosis penyakit parah sekalipun. Jika ada musuh yang terlihat, kanker, virus, atau bakteri, ia bisa melawannya. Namun, bagaimana cara melawan sesuatu yang tidak terdeteksi oleh teknologi medis tercanggih? Sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil sedan mewah mereka, Elena hanya menatap kosong keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta yang macet terasa menjemukan. Ia meraba lehernya, menyentuh permukaan liontin pemberian Nadira yang dingin. Ukiran mawarnya terasa kasar di bawah ujung jarinya. Entah kenapa, sentuhan logam itu memberikan sedikit rasa tenang yang semu. Mungkin Dokter Gunawan benar, sayang, ujar Bram sambil tetap fokus menyetir. Bagaimana kalau kita pergi ke villa di puncak akhir pekan ini? Udara segar mungkin akan membantumu. Hanya kita bertiga, kau, aku, dan Nadira. Aku tidak tahu, Bram. Aku bahkan tidak punya energi untuk mengemas baju, gumam Elena. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh Nadira yang sedang duduk di ruang tengah, membaca buku pelajaran biologinya. Begitu melihat wajah pucat Elena, ia segera berdiri dan menghampiri. Hasilnya bagaimana, Ma? Tanya Nadira penuh perhatian. Sama saja, Nadira. Dokter tidak menemukan apa-apa, jawab Elena lemas. Nadira mengerutkan kening, tanpa kecewa yang mendalam. Dokter-dokter itu pasti tidak kompeten. Mama terlihat sangat sakit. Sini, biar ku bantu ke kamar. Gadis remaja itu memapah Elena menuju lantai 2. Kekuatan di lengan kecil Nadira mengejutkan Elena. Gadis itu tampak jauh lebih kuat dari kelihatannya. Di dalam kamar, Nadira membantu Elena berbaring dan menyelimutinya. Mama harus terus memakai kalung itu, bisik Nadira tiba-tiba, suaranya terdengar sangat dekat di telinga Elena. Kalung itu mengandung doa-doaku. Jika Mama melepasnya, aku takut Mama akan merasa lebih buruk. Elena tersenyum lemah, matanya mulai berat karena pengaruh obat mual yang baru saja ia minum. Mama tidak akan melepasnya, sayang. Janji. Saat Elena mulai terbuai ke alam bawah sadar, ia merasa seolah-olah liontin itu menjadi sedikit lebih berat di lehernya. Detak jantungnya melambat, namun ada sensasi berdenyut yang aneh tepat di tempat logam itu menyentuh kulit dadanya. Dalam mimpinya yang mulai kacau, ia melihat dirinya sendiri berada di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat, sementara Bram dan Nadira berdiri di luar, memperhatikan dengan ekspresi datar seiring udara di dalam kotak itu perlahan-lahan habis.
Ia terbangun 3 jam kemudian dengan rasa pahit yang semakin tajam di pangkal lidahnya. Ia mencoba duduk, namun kepalanya berputar hebat. Di meja nakas, sudah tersedia segelas air putih dan sebuah jeruk kupas yang sudah disiapkan, entah oleh Bram atau Nadira. Elena menatap gelas air itu dengan ragu. Ia merasa terjebak dalam labirin yang temboknya terus menyempit. Ia sehat menurut ilmu pengetahuan, namun ia merasa nyawanya sedang dicuri, tetes demi tetes, setiap kali ia memejamkan mata. Ingatan Elena melayang mundur ke malam ulang tahunnya yang ke-34, tepat 3 bulan yang lalu. Malam itu seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya. Hujan rintik membasuh jendela restoran mewah di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit Jakarta. Di sana, di bawah pendar lampu kristal yang hangat, Bram menggenggam tangannya dan berkata betapa beruntungnya ia memiliki istri sepertinya. Nadira duduk di hadapan mereka, tersenyum manis, sebuah senyum yang kala itu Elena artikan sebagai penerimaan penuh seorang anak tiri terhadap ibu barunya. "Mama," suara Nadira memecah keheningan romantis malam itu. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru hitam kecil yang tampak usang namun elegan dari tasnya. "Aku punya sesuatu untuk Mama. Ini bukan barang baru dari mal, tapi ini sangat istimewa." Elena membuka kotak itu dengan hati berdebar. Di dalamnya terbaring sebuah liontin perak antik berbentuk oval. Ukirannya sangat detail, menggambarkan sulur mawar yang melilit erat, seolah-olah melindungi inti dari perhiasan tersebut. Logamnya tidak berkilau terang seperti perak baru. Ia memiliki patina gelap yang memberinya kesan magis dan berwibawa. "Ini milik mendiang nenekku dari pihak ibu," bohong Nadira dengan lancar, setidaknya itulah yang Elena percayai saat itu. "Nenek bilang, perhiasan ini akan melindungi wanita yang memakainya dari segala niat buruk. Aku ingin Mama memakainya supaya Mama selalu sehat dan bahagia bersama Papa." Bram tampak terkejut, namun matanya berbinar haru. "Nadira, kau memberikan warisan itu pada Elena? Itu sangat berarti, sayang." Elena merasa matanya memanas. Ia segera mengenakan kalung itu, membiarkan liontin peraknya jatuh tepat di atas tulang dadanya. "Mama tidak tahu harus bicara apa, Nadira. Ini sangat indah. Terima kasih banyak." Malam itu, Elena tidur dengan perasaan dicintai yang luar biasa. Namun, tepat keesokan paginya, pagi pertama setelah ia mengenakan kalung itu, ia terbangun dengan rasa mual yang aneh. Awalnya ia mengira itu hanya karena terlalu banyak minum wine saat perayaan. Namun, mual itu menetap, berkembang, dan menjadi rutinitas yang menyiksa hingga hari ini. Kembali ke masa kini, Elena duduk di balkon kamarnya, memandangi taman belakang rumah yang tertata rapi. Ia memutar-mutar liontin itu dengan ibu jarinya. Jika ia perhatikan lebih dekat, ada aroma aneh yang samar keluar dari logam tersebut. Bukan aroma karat, bukan pula aroma parfumnya. Itu adalah bau yang sangat tipis, mirip seperti bau tanah basah bercampur logam panas yang hampir tidak tercium kecuali jika ia mendekatkannya ke hidung. "Mama sedang apa?" Elena tersentak. Nadira sudah berdiri di ambang pintu balkon. Gadis itu selalu bergerak tanpa suara, seperti bayangan yang menyelinap di antara celah cahaya. "Hanya menghirup udara segar, Nadira." "Mama merasa sedikit sesak di dalam," jawab Elena sambil mencoba menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba melompat. Nadira berjalan mendekat, matanya langsung tertuju pada tangan Elena yang sedang memegang liontin. "Mama suka sekali memainkannya, ya?" "Iya, entah kenapa rasanya menenangkan," bohong Elena. Sebenarnya, ia mulai merasa curiga, namun ia belum berani mengakuinya bahkan pada dirinya sendiri. "Nadira,
Apa kau tahu dari mana nenekmu mendapatkan kalung ini? Maksudku, apakah ini barang antik dari luar negeri? Nadira terdiam sejenak, matanya menatap lurus ke arah taman. Aku tidak tahu pastinya, Ma. Nenek bilang ini dari seorang kolektor benda-benda unik. Katanya, perak ini diproses dengan cara lama, jadi mungkin ada campuran logam yang tidak biasa di dalamnya. Kenapa? Apa Mama merasa gatal memakainya? Tidak, tidak gatal. Hanya saja, aku merasa kalung ini semakin lama terasa semakin berat, gumam Elena. Itu karena tubuh Mama sedang lemah, sahut Nadira cepat, suaranya kembali lembut namun tegas. Justru karena itu Mama jangan sampai melepaskannya. Biarkan energinya bekerja. Jika Mama melepasnya sekarang, mungkin Mama akan jatuh pingsan karena tubuh Mama sudah terbiasa dengan perlindungan dari kalung ini. Elena menatap putri tirinya. Ada sesuatu yang janggal dalam pilihan kata Nadira. Terbiasa? Perlindungan? Mengapa gadis 17 tahun ini terdengar begitu yakin tentang cara kerja sebuah perhiasan antik? Malam itu, saat Bram sudah tertidur lelap di sampingnya, Elena mencoba melepaskan kalung tersebut. Ia merasa ingin bebas sejenak dari beban di lehernya. Namun, tangannya mendadak kaku. Setiap kali ia mencoba membuka pengaitnya, rasa mual yang hebat mendadak naik ke kerongkongannya, seolah-olah tubuhnya secara otomatis bereaksi terhadap niatnya. Ia berkeringat dingin di bawah selimut. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seolah-olah kalung itu telah menumbuhkan akar yang tidak terlihat ke dalam pori-pori kulitnya, menyatu dengan aliran darahnya. Dengan napas tersenggal, ia membatalkan niatnya. Begitu tangannya menjauh dari pengait kalung, rasa mual itu perlahan mereda. Elena berbaring menatap kegelapan langit-langit kamar. Pikirannya berputar liar. Hadiah yang awalnya ia anggap sebagai simbol cinta kini mulai terasa seperti borgol yang tak kasat mata. Ia teringat bagaimana Nadira selalu memastikan kalung itu ada di lehernya setiap pagi. Ia teringat bagaimana Bram tidak pernah menyarankan untuk melepas kalung itu meski ia sudah mengeluh lehernya pegal. "Ada apa denganku?" bisik Elena pada keheningan. Ia merasa seolah-olah dirinya sedang berada di tengah-tengah sebuah sandiwara besar yang naskahnya tidak pernah ia baca. Setiap senyum dari Nadira, setiap perhatian dari Bram, kini mulai terasa seperti lapisan gula yang menutupi sesuatu yang sangat pahit di bawahnya. Tanpa ia sadari, Elena mulai menghitung detak jantungnya sendiri, mencoba mencari pola. Dan di antara kesunyian malam itu, ia kembali mendengar suara itu, suara detak mekanis yang sangat halus, tik-tik-tik, yang seolah-olah berasal dari arah dadanya sendiri. Suara itu begitu samar sehingga ia tidak yakin apakah itu nyata atau hanya imajinasinya yang mulai terganggu oleh rasa sakit. Elena memejamkan mata, namun ia tidak berani tidur. Ia takut apa yang akan ia rasakan saat matahari terbit besok pagi. Ia takut bahwa ritual pagi yang menyiksa itu bukan sekadar penyakit, melainkan proses perlahan dari sesuatu yang sedang mengonsumsi jiwanya. Keheningan rumah mewah itu kini terasa menekan, seolah-olah dinding-dindingnya perlahan merapat untuk menghimpit napas Elena. Sejak malam kegagalan melepaskan kalung itu, kewaspadaan Elena menajam. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari pandangannya, detail-detail remeh yang kini terasa seperti potongan teka-teki yang mengerikan. Fokus utamanya adalah Nadira. Gadis itu tidak lagi sekadar perhatian. Perhatiannya telah bermutasi menjadi pengawasan yang obsesif. Pagi itu, mual Elena datang lebih awal, tepat pukul 5 subuh. Saat ia terduduk lemas di tepi ranjang, pintu kamarnya terbuka tanpa ketukan. Nadira berdiri di sana, masih mengenakan piyama,
memegang segelas air hangat. Ekspresinya tidak menunjukkan keterkejutan karena melihat ibunya bangun lebih awal. Ia justru tampak seperti seorang sipir yang memastikan tawanan tidak mencoba melarikan diri. "Mama bangun lebih pagi hari ini," sapa Nadira datar. Ia berjalan mendekat, matanya langsung menyapu area leher Elena. Begitu melihat pantulan perak dari liontin itu masih melingkar di sana, ketegangan di bahu Nadira tampak mengendur. "Minumlah. Ini akan membantu." Elena menerima gelas itu dengan tangan gemetar. "Nadira, kau selalu bangun tepat waktu saat Mama merasa mual. Bagaimana kau bisa tahu?" Nadira tersenyum tipis, sebuah lengkungan bibir yang tidak mencapai matanya. "Aku punya ikatan batin dengan Mama. Sejak Mama memakai kalung itu, aku merasa bisa merasakan apa yang Mama rasakan. Bukankah itu yang Mama inginkan? Menjadi keluarga yang utuh." Elena memaksakan tegukan air itu masuk ke kerongkongannya. Rasanya hambar, namun ada sisa rasa logam yang kini menetap permanen di lidahnya. Tentu, sayang. Hanya saja, Mama merasa seperti diawasi terus-menerus. "Itu hanya perasaan Mama karena sedang sakit," potong Nadira cepat. Ia duduk di ujung ranjang, memperhatikan Elena dengan intensitas yang membuat bulu kuduk Elena berdiri. "Mama tahu tidak? Di biologi, kami belajar tentang simbiosis. Ada hubungan yang saling menguntungkan, tapi ada juga yang parasit. Kadang, sesuatu harus mengambil sedikit dari yang lain agar sistemnya tetap seimbang." Elena mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Maksudku, kesehatan itu mahal, Ma. Kadang kita harus membayar harganya." Nadira bangkit, merapikan selimut Elena dengan gerakan yang terlalu mekanis. "Oh ya, Papa bilang hari ini dia akan pulang terlambat. Ada audit di kantor. Jadi, Mama hanya bersamaku sore ini." Setelah Nadira berangkat sekolah, Elena mencoba bangkit. Ia merasa sedikit lebih kuat setelah memuntahkan isi perutnya, namun ada perasaan aneh yang berdenyut di dadanya, sebuah suara tik-tik-tik yang kini terdengar lebih nyata. Ia menempelkan telinganya ke liontin itu. Kosong. Tidak ada suara mekanis dari dalam perak itu. Lalu dari mana suara itu berasal? Ia memutuskan untuk menyelidiki kamar Nadira. Ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti penyusup di rumahnya sendiri. Kamar Nadira selalu terkunci, namun Elena tahu di mana Bram menyimpan kunci cadangan seluruh ruangan. Dengan jantung berdegup kencang, ia membuka pintu kamar putri tirinya. Ruangan itu sangat rapi, hampir terlalu rapi untuk seorang remaja. Tidak ada poster idola atau tumpukan baju kotor. Di atas meja belajarnya, hanya ada buku-buku sains berat dan sebuah kotak peralatan kecil yang berisi obeng-obeng presisi, alat yang biasanya digunakan oleh tukang jam atau teknisi elektronik mikro. Elena membuka laci meja. Di sana, ia menemukan sebuah buku catatan kecil bersampul hitam. Ia membukanya dengan tangan dingin. Lembar demi lembar berisi catatan medis, namun bukan catatan medis umum. Itu adalah tabel waktu. Minggu pertama, dosis awal. Reaksi, pusing ringan. Minggu keempat, penyesuaian suhu tubuh. Reaksi, mual pagi hari terdeteksi. Minggu ke-8, akumulasi sistemik. Reaksi, penurunan berat badan dan tremor. Di bawah setiap catatan, ada paraf kecil yang sangat ia kenali. Itu bukan paraf Nadira. Itu adalah paraf Bram. Dunia seolah berputar. Elena harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh. Suaminya,
Pria yang setiap malam memeluknya dan membisikkan kata-kata penenang, ternyata terlibat dalam eksperimen ini. Ia membalik halaman berikutnya. Ada sebuah sketsa teknis dari liontin miliknya. Di sana dijelaskan tentang mekanisme pelepasan termal. Kapsul di dalamnya akan mengeluarkan zat kimia atau radiasi hanya jika terkena panas tubuh manusia secara konstan. Itulah sebabnya Nadira selalu melarangnya melepas kalung itu, bahkan saat tidur. Tubuh Elena adalah katalisator bagi racunnya sendiri. Tiba-tiba, suara mobil terdengar di halaman depan. Elena panik. Itu terlalu cepat untuk jam pulang sekolah Nadira atau jam kantor Bram. Ia segera mengembalikan buku itu ke laci, mengunci pintu kamar, dan berlari kembali ke kamarnya sendiri. Ia melempar tubuhnya ke atas ranjang, berpura-pura tidur tepat saat langkah kaki terdengar menaiki tangga. Pintu kamarnya terbuka perlahan. Elena memejamkan mata rapat-rapat, mengatur napasnya agar terlihat teratur. Ia merasakan seseorang berdiri di samping ranjangnya. Cukup lama. Orang itu tidak berbicara, tidak bergerak. Hanya keheningan yang menyesakkan. Kemudian, ia merasakan jemari dingin menyentuh liontin di lehernya, memastikan benda itu masih berada di tempatnya. Sabar, Mama, bisik suara Nadira, begitu rendah hingga hampir menyerupai desisan ular. Sebentar lagi. Hitung mundurnya hampir selesai. Setelah ini, Mama tidak akan merasa mual lagi. Mama tidak akan merasa apa-apa lagi. Elena tetap mematung, namun air mata setitik mengalir dari sudut matanya yang tertutup. Di bawah kulit lehernya, ia merasa liontin itu berdenyut seirama dengan jantungnya yang hancur. Ia bukan lagi seorang istri atau ibu, ia adalah jam pasir hidup yang pasirnya sedang dikuras habis oleh orang-orang yang ia anggap sebagai rumah. Satu hal yang Elena tahu pasti, ia harus keluar dari rumah ini. Sekarang. Sebelum detak tik, 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 di dadanya berhenti untuk selamanya. Pagi itu, mual yang dirasakan Elena terasa berbeda. Jika biasanya itu adalah gelombang mual yang datang lalu pergi setelah ia memuntahkan isi perutnya, kini ada rasa sakit yang tajam dan berdenyut di sepanjang tulang dadanya, tepat di bawah tempat liontin perak itu bersandar. Rasa logam di lidahnya bukan lagi sekadar sisa rasa, itu terasa seolah-olah ia baru saja mengulum kain tembaga yang berkarat. Elena berdiri di depan cermin kamar mandi, mencoba melihat kulit di balik liontin itu. Ia menarik rantai peraknya perlahan. Pemandangan yang menyambutnya membuatnya hampir berteriak. Kulit putihnya di area yang bersentuhan dengan motif mawar itu kini berwarna kemerahan, dengan guratan-guratan halus berwarna keunguan yang tampak seperti akar tanaman yang merambat di bawah permukaan kulit. Ia mencoba melepas pengaitnya lagi. Kali ini, ia mengabaikan rasa mual yang langsung menyerang ulu hatinya. Namun, pengait itu seolah-olah macet. Logam peraknya terasa panas, bukan panas seperti benda yang terpapar matahari, melainkan panas yang berasal dari reaksi kimia yang aktif. Sialan, bisik Elena, air mata frustrasi mulai menggenang. Ia teringat catatan di kamar Nadira. Mekanisme pelepasan termal. Semakin tinggi suhu tubuhnya, mungkin karena demam akibat racun tersebut, semakin cepat zat di dalam liontin itu keluar. Ia adalah mesin yang menggerakkan pemusnahannya sendiri. Suara tik, 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 itu kini bukan lagi ilusi. Saat suasana rumah sepi setelah Bram berangkat kerja dan Nadira ke sekolah, Elena menempelkan stetoskop tua milik mendiang ayahnya yang ia temukan di gudang ke arah liontin itu. Detak, detak, detak. Suaranya sangat ritmis. Sangat presisi. Itu bukan suara jam mekanik biasa. Itu adalah suara katup mikro yang terbuka dan tertutup.
Setiap detakan mungkin melepaskan 1 mikrogram zat cair yang langsung meresap ke pori-porinya, masuk ke aliran darah, dan merusak organ-organnya tanpa jejak yang bisa dibaca oleh tes darah standar. Elena terduduk di lantai gudang yang berdebu. Ia harus pergi. Tapi kemana? Jika ia pergi ke polisi, apa buktinya? Catatan di kamar Nadira bisa dengan mudah dimusnahkan. Bram memiliki pengaruh besar di kalangan elit. Jika ia lari ke rumah sakit lagi, mereka hanya akan memberinya obat penenang dan memulangkannya ke pelukan hangat suaminya. Ia butuh seseorang yang mengerti tentang mekanisme kuno sekaligus teknologi mikro. Seseorang yang tidak terikat dengan institusi besar. Tiba-tiba, ia teringat sebuah toko kecil di sudut pasar antik Jalan Surabaya yang pernah ia kunjungi bertahun-tahun lalu saat mencari kado untuk ayahnya. Toko itu milik seorang pria tua yang konon bisa memperbaiki jam tangan paling rumit di dunia, bahkan yang sudah dianggap rongsokan. Elena segera bangkit. Ia mengenakan syal tebal untuk menutupi liontin dan bekas luka di lehernya. Dengan tangan gemetar, ia memesan taksi online menggunakan aplikasi yang jarang ia gunakan agar tidak terlacak oleh Bram melalui akun bersama mereka. Di dalam taksi, aroma logam itu semakin menyengat. Elena merasa seolah-olah ia sedang membawa bom waktu yang menempel di kulitnya. Setiap kali mobil terguncang karena lubang jalan, rasa sakit di dadanya semakin menusuk. Ia mulai berhalusinasi. Ia melihat bayangan Nadira di spion tengah, tersenyum dengan gigi-gigi kecil yang tajam. Ia mendengar suara Bram membisikkan kata-kata cinta yang kini terdengar seperti mantra kematian. "Ibu baik-baik saja?" tanya sopir taksi, menatap cemas melalui kaca spion. Wajah ibu sangat pucat. "Mau saya antar ke puskesmas terdekat?" Tidak perlu," jawab Elena dengan suara serak. "Tolong cepat sedikit ke Jalan Surabaya. Saya punya janji penting." Sepanjang jalan, Elena terus meraba syalnya. Ia merasa liontin itu berdenyut. Bukan sekadar kiasan, tapi benar-benar berdenyut seolah memiliki jantungnya sendiri. Ia menyadari bahwa mualnya pagi ini bukan hanya karena racun, tapi karena tubuhnya sedang menolak benda asing yang mencoba menyatu dengan sistem sarafnya. Sesampainya di Jalan Surabaya, Elena turun dengan langkah gontai. Toko-toko antik di sana memajang berbagai macam barang, lampu gantung tua, patung perunggu, hingga tumpukan koper kulit yang sudah mengelupas. Ia menyusuri trotoar, mencari sebuah papan kayu kecil bertuliskan arloji tua rahasia waktu. Langkah Elena terhenti di depan sebuah pintu kayu jati yang kusam. Di balik kaca etalase yang berdebu, terlihat ratusan jam dinding dan jam saku yang berdetak dalam harmoni yang kacau namun indah. Elena mendorong pintu itu. Bunyi lonceng kecil di atas pintu menyambut kedatangannya. Udara di dalam toko itu berbau minyak pelumas jam dan kayu tua. Di balik meja kerja yang diterangi satu lampu belajar kuning yang terang, duduk seorang pria tua dengan rambut putih yang berantakan dan lup, kaca pembesar yang menempel di matanya. Pria itu tidak mendongak. Ia sedang sibuk dengan obeng sekecil jarum, mengutak-atik isi sebuah jam saku emas. "Maaf, saya butuh bantuan." Suara Elena hampir tidak keluar. Pria tua itu berhenti bergerak. Ia melepaskan lup dari matanya, lalu perlahan mendongak. Matanya yang tajam dan berwarna abu-abu menatap Elena. Awalnya, ia menatap wajah Elena yang pucat, namun pandangannya dengan cepat turun ke arah leher Elena yang tertutup syal. Pria itu meletakkan alat-alatnya. Ekspresi wajahnya berubah dari acuh tak acuh menjadi sangat waspada, bahkan terlihat sedikit ketakutan. "Nyonya," suara pria itu berat dan serak. "Bau itu, saya mengenal bau itu. Bau logam terbakar dan kematian yang tertunda."
Elena terpaku. Apa maksud Anda? Pria tua itu berdiri, tubuhnya yang bungkuk bergerak lebih cepat dari yang dibayangkan. Ia mengunci pintu toko dan membalik papan tulisan menjadi "Close". Lepaskan syal itu, perintahnya tanpa basa-basi. Dan berdoalah kepada Tuhan siapapun yang Anda sembah, karena jika apa yang saya pikirkan itu benar, Anda sedang memakai sesuatu yang seharusnya sudah dilarang sejak Perang Dunia. Elena melepaskan syalnya dengan tangan gemetar. Saat liontin perak itu terlihat di bawah lampu kuning yang tajam, si ahli arloji itu menarik napas panjang. Ia mengambil sepasang penjepit panjang dan sebuah cairan kimia bening dari bawah mejanya. "Nyonya," bisik pria itu, "jangan bergerak sedikit pun. Jika detak di dalam sana berubah frekuensinya karena detak jantung Anda yang terlalu kencang, kapsul itu akan pecah sepenuhnya." Elena merasa jantungnya seolah berhenti. Di tengah keremangan toko antik itu, ia menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan nyawanya pada seorang asing, karena orang-orang yang ia anggap keluarga justru sedang menunggu kabar kematiannya. Toko itu terasa seolah waktu telah berhenti di dalamnya, namun bagi Elena, setiap detik yang berdetak dari ratusan jam dinding di sekelilingnya terdengar seperti langkah kaki maut yang mendekat. Pria tua itu, yang papa namanya di meja kerja bertuliskan Pak Haji Surya, menatap leher Elena dengan intensitas yang mengerikan. Lampu kerja kuning yang tajam menyoroti permukaan liontin perak itu, membuatnya berkilau dengan cara yang tidak alami. "Jangan bergerak," ulang Pak Surya. Suaranya rendah, bergetar oleh kombinasi antara otoritas dan ketakutan yang tertahan. Elena mematung. Rasa mual yang biasanya menyerangnya di pagi hari kini datang kembali dengan intensitas ganda, seolah-olah zat di dalam liontin itu bereaksi terhadap kegelisahannya. Aroma logam yang samar kini berubah menjadi bau tajam yang menusuk hidung, mirip dengan bau sirkuit listrik yang terbakar. Pak Surya mengambil sebuah alat berbentuk corong kecil yang biasa digunakan untuk mendengarkan detak mesin jam saku yang sangat halus. Ia menempelkannya pada permukaan liontin tanpa menyentuh kulit Elena. Wajahnya yang keriput seketika memucat. Ia menjauhkan alat itu seolah-olah benda itu baru saja menyengatnya. "Bu, lepaskan kalung itu sekarang juga," teriaknya tiba-tiba. Suaranya yang menggelegar memecah kesunyian toko. Saya tidak bisa," tangis Elena pecah. "Pengaitnya macet. Dan setiap kali saya mencoba membukanya, saya merasa seperti akan mati." Pak Surya tidak membuang waktu. Ia menarik sebuah kursi kayu tua dan memerintahkan Elena duduk di bawah lampu mikroskopisnya. Dengan tangan yang luar biasa stabil untuk pria seusianya, ia mengambil sepasang tang bedah kecil dan sebuah cairan pelumas khusus. "Dengarkan saya, Nyonya," bisik Pak Surya sambil mengoleskan cairan dingin ke sekitar leher Elena. "Ini bukan sekadar perhiasan antik. Ini adalah Chronos Vial. Teknologi hitam yang digunakan oleh unit intelijen tertentu di masa lalu untuk eliminasi target tanpa jejak. Logam perak ini hanya cangkang. Di dalamnya terdapat sensor piezoelektrik yang disetel pada frekuensi detak jantung pemakainya." Elena merasa dunianya runtuh. "Maksud Anda benda ini bereaksi terhadap jantung saya?" "Tepat," jawab Pak Surya sambil mulai mencongkel bagian belakang liontin dengan sangat hati-hati. "Jika detak jantung Anda mencapai batas stres tertentu, atau jika suhu tubuh Anda naik karena demam, katup mikronya akan terbuka lebih lebar. Ia melepaskan dosis yang lebih tinggi. Itulah sebabnya Anda merasa mual setiap pagi, saat metabolisme tubuh Anda mulai meningkat setelah bangun tidur." Dengan bunyi klik yang sangat halus, bagian belakang liontin itu terbuka. Elena menahan napas. Pak Surya menggunakan pinset panjang untuk menarik sebuah tabung kecil yang tidak lebih besar dari butiran beras.
Tabung itu terbuat dari kaca kuarsa transparan, di dalamnya terdapat cairan berwarna biru pucat yang berpendar redup. Lihat ini, Pak Surya menunjukkan tabung itu di bawah lensa pembesar yang terhubung ke monitor kecil di mejanya. Di monitor, Elena melihat sesuatu yang mustahil. Di dalam cairan biru itu, terdapat ribuan partikel perak mikroskopis yang bergerak-gerak seperti organisme hidup. Mereka berputar-putar dalam pola yang sinkron dengan suara tik-tik-tik yang selama ini Elena dengar. Ini adalah kapsul mikro berisi isotop radioaktif cair yang dicampur dengan toksin saraf sintetik, jelas Pak Surya dengan nada ngeri. Ia tidak membunuh seketika. Ia merusak organ secara perlahan, meniru gejala penyakit autoimun atau kelelahan kronis. Dokter manapun tidak akan menemukannya karena zat ini dirancang untuk hancur dan menyatu dengan kalsium di tulang dalam waktu 6 jam setelah dilepaskan. Elena merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Bayangan Nadira yang tersenyum saat memberikan kalung ini, dan bayangan Bram yang selalu memastikan ia memakainya, melintas seperti film horor. Mereka tidak hanya ingin dia mati, mereka ingin dia menderita setiap detik menuju kematiannya. Berapa banyak yang sudah masuk ke tubuh saya? Tanya Elena dengan suara parau. Pak Surya menatap tabung itu, lalu menatap Elena dengan tatapan kasihan. Cairannya sudah tinggal separuh. Jika Anda memakai ini 1 bulan lagi, jantung Anda akan berhenti secara alami saat Anda tidur, dan tidak ada detektif di dunia ini yang akan menyangka ada pembunuhan. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu toko yang terkunci. Elena tersentak, hampir menjatuhkan tabung yang sedang dipegang Pak Surya. "Elena? Kau di dalam?" Suara itu. Suara Bram. Jantung Elena berdegup kencang, membuat sensor di tangan Pak Surya bergetar. Bram berdiri di luar, wajahnya terlihat melalui kaca etalase yang berdebu. Di sampingnya, berdiri Nadira dengan ekspresi datar yang kini terlihat sangat mengancam di mata Elena. "Jangan bersuara," bisik Pak Surya. Ia dengan cepat memasukkan kapsul itu ke dalam kotak timbal kecil dan menyembunyikannya di bawah meja. Ia memberikan liontin perak yang sekarang kosong itu kembali kepada Elena. "Pakai ini lagi. Jangan dikunci pengaitnya, biarkan saja menggantung. Jangan biarkan mereka tahu kita sudah membongkarnya." Elena menggigil saat ia mengalungkan kembali cangkang logam kosong itu ke lehernya. Rasanya kini berbeda, ringan, namun hampa. Ia merasa seolah-olah dia sedang memakai bukti kejahatan yang paling mengerikan. Pak Surya berjalan menuju pintu dan membukanya sedikit. "Maaf, Tuan, toko sudah tutup untuk istirahat." Bram mendorong pintu itu dengan paksa, matanya langsung tertuju pada Elena yang duduk pucat di bawah lampu. "Elena, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Sopir taksi bilang dia mengantarmu ke sini." Bram menghampiri Elena, tangannya yang kuat memegang bahu istrinya. "Kenapa kau pergi tanpa pamit? Kau sedang sakit, sayang. Kau seharusnya istirahat di rumah." Nadira melangkah masuk di belakang ayahnya, matanya yang tajam menyapu meja kerja Pak Surya, lalu berhenti tepat di leher Elena. Ia menyipitkan mata, seolah menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan posisi liontin itu. "Mama," suara Nadira terdengar sangat dingin di ruangan yang penuh dengan detak jam itu. "Kenapa Mama melepas syalnya? Udara di sini kotor, nanti Mama makin sesak napas." Elena menatap putri tirinya, lalu beralih ke suaminya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat cinta di mata mereka. Ia melihat rasa lapar. Ia melihat perhitungan. Ia melihat 2 orang pemangsa yang sedang menunggu mangsanya jatuh. Aku
Aku hanya ingin memperbaiki jam ayahku. Suara Elena bergetar, namun ia mencoba sekuat tenaga untuk tetap tenang. Pak Surya bilang jamnya sudah tidak bisa diperbaiki. Ayo kita pulang, Bram. Saat mereka berjalan keluar, Pak Surya memberikan pandangan sekilas pada Elena, sebuah peringatan bisu. Elena tahu, saat ia melangkah keluar dari toko antik ini dan masuk ke dalam mobil bersama mereka, ia sedang masuk kembali ke dalam sarang serigala. Namun kali ini, ia membawa senjata, kebenaran yang mematikan. Perjalanan pulang di dalam mobil sedan mewah itu terasa seperti berada di dalam peti mati yang berjalan. Bram menyetir dengan tenang, sesekali melirik Elena melalui spion tengah dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kecemasan palsu dan kalkulasi yang dingin. Di kursi belakang, Nadira duduk membisu, namun Elena bisa merasakan tatapan gadis itu tertuju tepat ke tengkuknya, seolah-olah dia bisa menembus kulit Elena untuk melihat apakah kapsul itu masih di sana. Kenapa diam saja, sayang? Kau terlihat sangat terguncang, suara Bram memecah keheningan. Tangannya meraih tangan Elena, meremasnya pelan. Pria tua di toko antik itu, dia tidak mengatakan sesuatu yang aneh padamu, kan? Penjual barang antik terkadang suka membual untuk menarik perhatian pelanggan. Elena memaksakan sebuah senyuman yang terasa seperti luka robek di wajahnya. Tidak, Bram. Dia hanya bilang jam ayahku sudah terlalu tua. Karatnya sudah memakan mesinnya. Sama seperti tubuhku, katanya. Kadang sesuatu yang terlihat bagus di luar, sebenarnya sudah hancur di dalam. Nadira berdaham kecil dari kursi belakang. Tapi Mama masih memakai liontinnya, kan? Aku tadi sempat khawatir Mama meninggalkannya di sana. Tentu, Nadira. Mama tidak akan pernah melepaskannya, jawab Elena, suaranya bergetar tipis. Di balik syal yang kini ia lilitkan kembali, liontin kosong itu terasa ringan, sebuah beban moral yang jauh lebih berat daripada saat masih berisi racun. Sesampainya di rumah, Bram segera membimbing Elena menuju kamar. Istirahatlah. Aku akan meminta Bei Ijah membuatkan sup kaldu. Kau butuh tenaga. Begitu pintu kamar tertutup dan ia sendirian, Elena langsung mengunci pintu kamar mandi. Ia menyalakan keran air dengan volume maksimal untuk menyamarkan suara, lalu merosot duduk di lantai marmer yang dingin. Jantungnya berpacu hebat. Ia teringat kata-kata Pak Surya, jangan biarkan detak jantungmu terlalu kencang. Ia meraba lehernya. Cangkang perak itu masih di sana. Ia membukanya perlahan dengan kuku jarinya yang gemetar. Kosong. Ruang kecil di tengah motif mawar itu kini hanya menyisakan bau logam yang memuakkan. Elena menyadari satu hal yang mengerikan. Jika ia tidak segera bertindak, mereka akan menyadari bahwa dosis hari ini tidak bekerja. Jika ia tidak terlihat mual besok pagi, sandiwaranya akan terbongkar. Malam itu, Elena berpura-pura tidur saat Bram masuk ke kamar. Ia merasakan kasur di sampingnya amblas saat suaminya berbaring. Bram tidak langsung tidur. Selama hampir 30 menit, Elena merasakan kehadiran pria itu yang membungkuk di atasnya, napasnya yang hangat menerpa pipi Elena. Elena tetap mematung, mengatur napasnya agar tetap teratur seperti orang yang sedang bermimpi buruk. Ia mendengar bisikan halus, hampir menyerupai gumaman doa yang sesak. Sedikit lagi, Elena. Sebentar lagi kau akan bebas dari rasa sakit ini. Dan kami akan bebas mengelola apa yang seharusnya menjadi milik kami. Keesokan paginya, pukul 6 tepat, Elena tahu dia harus melakukan pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Ia sengaja bangun dengan gerakan yang kasar, lalu berlari menuju kamar mandi. Ia sengaja membuat suara muntah yang keras,
membasahi wajahnya dengan air agar terlihat berkeringat, dan mengacak-acak rambutnya hingga terlihat sangat berantakan. "Elena, kau baik-baik saja?" Bram mengetuk pintu kamar mandi, suaranya terdengar seperti rutinitas yang menjemukan. Elena membuka pintu, bersandar pada kusen dengan wajah yang ia buat sepucat mungkin. "Lebih parah, Bram. Rasanya seperti ada api di perutku." Bram menatapnya intens. Ia maju selangkah, tangannya bergerak menuju leher Elena, memeriksa posisi liontin itu. Aneh. Seharusnya obat dari Dokter Gunawan sudah mulai bekerja sedikit. "Mungkin tubuhku sudah menolak semuanya," bisik Elena. Tepat saat itu, Nadira masuk membawa baki sarapan seperti biasa. Namun kali ini, ada yang berbeda. Di samping gelas teh jahe, ada sebuah botol kecil berisi cairan vitamin yang belum pernah Elena lihat sebelumnya. "Ini vitamin tambahan dari apotek, Pak. Kata mereka ini bagus untuk metabolisme," ujar Nadira sambil meletakkan baki itu di meja nakas. Ia menatap Elena dengan mata yang tajam dan tak berkedip. "Mama harus minum ini sekarang, supaya Mama punya kekuatan untuk melewati hari ini." Elena menatap botol itu. Di dalam kepalanya, suara Pak Surya bergema, "Zat ini dirancang untuk hancur dan menyatu dengan kalsium di tulang." Ia tahu botol vitamin itu bukan sekadar vitamin. Itu mungkin katalisator untuk mempercepat kerusakan yang sudah ada, atau mungkin cara mereka mengisi ulang racun yang mereka pikir masih ada di dalam liontin. "Aku akan meminumnya nanti, Nadira. Perutku masih sangat mual," tolak Elena halus. "Sekarang, Ma. Aku ingin melihat Mama lebih sehat," desak Nadira. Langkahnya mendekat, memojokkan Elena di sudut tempat tidur. Bram berdiri di belakang putrinya, memberikan tekanan psikologis yang tak kasat mata. "Minumlah, sayang. Nadira sudah susah payah mencarinya." Elena terjepit. Ia menatap gelas teh dan botol vitamin itu. Ia tahu jika ia menolak, mereka akan curiga. Jika ia meminumnya, ia mungkin benar-benar akan mati sebelum sempat mengungkap kebenaran. Dengan tangan gemetar, Elena meraih gelas teh jahe. Ia memutar otak. Ia harus membuang cairan itu tanpa mereka sadari. Namun di kamar yang serba terbuka ini, bagaimana caranya? Tiba-tiba, ponsel Bram di saku celananya bergetar keras. "Ya, halo? Audit?" Sekarang, wajah Bram berubah tegang. "Baik, saya segera ke sana." Bram menatap Elena dan Nadira. "Ada masalah di kantor. Nadira, pastikan mamamu menghabiskan sarapannya. Aku harus pergi." Begitu Bram keluar dari kamar, Nadira tetap berdiri di sana, seperti patung yang menjaga makam. Ia tidak beranjak 1 inci pun. "Ayo, Ma. Diminum," desak Nadira lagi, suaranya kini terdengar lebih dingin dan menuntut. Elena menatap putri tirinya. Ia menyadari bahwa lawan bicaranya bukan lagi seorang remaja labil, melainkan seorang sosiopat yang telah dilatih dengan sangat baik. Elena harus melakukan manuver yang sangat berisiko. "Nadira, bisakah kau ambilkan tisu di meja rias?" Mama tidak sengaja meneteskan teh ke baju, pinta Elena sambil menunjuk meja di sudut ruangan. Saat Nadira membalikkan badan selama 2 detik, Elena dengan cepat menuangkan isi botol vitamin itu ke dalam pot tanaman hias kecil yang ada di samping tempat tidur, lalu berpura-pura menelan sisa air di gelasnya tepat saat Nadira berbalik kembali. "Sudah habis," ucap Elena sambil menunjukkan gelas kosong. Nadira menatap gelas itu, lalu menatap tanaman hias di samping Elena. Ia tersenyum,
sebuah senyum yang membuat Elena merinding. Bagus, Ma. Sangat bagus. Sekarang, istirahatlah yang lama. Mungkin selamanya. Nadira mengambil baki dan keluar, mengunci pintu kamar dari luar. Elena terperangah. Ia segera berlari ke pintu dan mencoba membukanya. Terkunci. Ia terjebak di dalam kamarnya sendiri, sementara racun yang sebenarnya kini mulai menyerap ke dalam akar tanaman di sampingnya, mengeluarkan bau kimia yang mulai memenuhi ruangan. Elena menyadari, sandiwara ini baru saja memasuki babak yang paling mematikan. Bunyi klik kunci pintu yang memutah dari luar terdengar seperti vonis mati. Elena berdiri mematung di tengah kamar tidurnya yang luas, sebuah ruangan yang dahulu ia anggap sebagai tempat paling aman di dunia, kini berubah menjadi sel penjara berlapis emas. Aroma kimia dari pot tanaman di samping tempat tidurnya mulai menguar, bau yang tajam, sintetis, dan mengingatkannya pada kematian yang dingin. Ia segera menutup hidungnya dengan syal. Tanaman peace lili yang tadinya hijau segar itu mulai menunjukkan tanda-tanda mengerikan. Daunnya menciut dan menghitam dalam hitungan menit setelah terpapar cairan dari botol vitamin Nadira. Jika itu yang terjadi pada tumbuhan, Elena tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada organ dalamnya jika ia benar-benar menelannya. Elena merangkak menuju laci meja riasnya. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kain sutra, ia menemukan ponsel lama yang ia gunakan saat masih merintis firma arsitekturnya. Ia sengaja tidak membuangnya, dan syukur kepada Tuhan, ia masih menyimpannya dalam keadaan terisi daya secara sembunyi-sembunyi sejak kunjungannya ke toko antik kemarin. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor yang dicoretkan Pak Surya di balik kartu nama usang. "Halo?" Suara parau Pak Surya menjawab di dering ketiga. "Pak, ini Elena," bisik Elena, suaranya nyaris hilang. "Mereka mengunci saya. Mereka mencoba memberi saya cairan lain. Tanaman di kamar saya mati seketika setelah saya menuangkannya ke sana." Hening sejenak di seberang sana. Elena bisa mendengar suara detak jam yang riuh dari latar belakang telepon Pak Surya. "Nyonya, dengarkan saya baik-baik. Cairan itu kemungkinan besar adalah aktivator. Mereka menyadari dosis dari liontin itu tidak memicu reaksi yang cukup cepat. Anda harus keluar dari sana sekarang. Jika mereka kembali dan melihat Anda masih terlalu sehat, mereka akan menggunakan cara yang lebih kasar." "Saya terkunci, Pak. Pintu ini kayu jati solid." Elena mulai terisak pelan. "Pikirkan seperti seorang arsitek, Nyonya," suara Pak Surya terdengar tegas. "Setiap bangunan memiliki titik lemah. Periksa balkon. Periksa jalur pelayan. Dan yang terpenting, jangan lepaskan liontin kosong itu. Itu adalah satu-satunya bukti fisik yang menghubungkan mereka dengan teknologi terlarang ini jika polisi datang." Elena mematikan sambungan telepon. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menjernihkan pikirannya dari kabut ketakutan. Ia menatap ke arah balkon. Jaraknya terlalu tinggi dari tanah, dan ia terlalu lemah untuk melompat. Namun, matanya tertuju pada sebuah celah kecil di plafon kamar mandi, lubang akses menuju tangki air dan jalur kabel. Sebagai orang yang mendesain renovasi kecil rumah ini tahun lalu, ia tahu lubang itu terhubung dengan ruang cuci di lantai bawah yang jarang dikunci karena akses asisten rumah tangga. Dengan sisa tenaga yang ada, Elena menyeret kursi rias ke dalam kamar mandi. Ia naik ke atasnya, membuka tutup panel plafon, dan merangkak masuk ke dalam ruang sempit yang gelap dan berdebu. Debu tebal menyiksa paru-parunya, namun ia terus merangkak, dipandu oleh cahaya kecil dari ponsel lamanya. Di bawah sana, di ruang tengah, ia mendengar suara percakapan.
Ia berhenti bergerak, menempelkan telinganya ke lantai kayu plafon yang tipis. Papa yakin dia tidak curiga. Itu suara Nadira. Tidak ada lagi nada lembut kekanakan. Suaranya dingin, datar, dan penuh perhitungan. Dia terlalu lemah untuk curiga, Nadira, sahut suara Bram. Elena merasa jantungnya seolah diremas. Audit di kantor hanya pengalihan agar aku bisa pulang lebih awal dan memastikan pengacara menyiapkan dokumen pengalihan aset. Begitu dia pergi, besok pagi karena serangan jantung mendadak, semuanya selesai. Tapi perajin jam itu, dia menatapku dengan aneh kemarin, sela Nadira. Jangan khawatirkan pria tua itu. Dia hanya barang antik yang menunggu waktu untuk hancur. Fokuslah pada Elena. Pastikan dia tidak membuang sisa tehnya. Elena menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Pengkhianatan ini begitu murni, begitu terencana. Ia melanjutkan perjalanannya di dalam plafon dengan air mata yang mengalir membasahi debu di pipinya. Setelah perjuangan yang terasa seperti berjam-jam, ia berhasil mencapai lubang keluar di ruang cuci. Ia turun dengan hati-hati, mendarat di atas tumpukan handuk kotor. Ruangan itu sepi. Asisten rumah tangga mereka sedang berada di pasar pada jam-jam seperti ini. Elena menyelinap keluar melalui pintu belakang, melewati gerbang samping yang untungnya tidak digembok. Ia berlari sekuat tenaga menuju jalan raya, tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari hingga kakinya terasa lumpuh, sampai ia berhasil menghentikan sebuah taksi yang lewat. Ke jalan Surabaya. Cepat. Sepanjang perjalanan, Elena memegang liontin perak di lehernya. Ia merasa seperti membawa sebuah jantung yang mati. Ia tidak hanya ingin selamat, ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan. Rasa mual, rasa takut, dan rasa kehilangan segalanya. Sesampainya di toko Pak Surya, pria tua itu sudah menunggu di depan pintu. Ia segera menarik Elena masuk dan mengunci pintunya kembali. Anda selamat, gumam Pak Surya lega. Pak, saya mendengar mereka, ucap Elena terengah-engah. Mereka menunggu saya mati besok pagi. Mereka sudah menyiapkan pengacara. Pak Surya membawa Elena ke meja kerjanya. Ia mengambil kotak timbal kecil berisi kapsul biru yang ia lepaskan kemarin. Kita punya bukti, tapi ini tidak cukup. Bram punya kuasa untuk melenyapkan bukti ini di kepolisian biasa. Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang akan menghancurkan mereka di depan publik. Apa? Tanya Elena. Pak Surya tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi yang sudah tidak lengkap namun memancarkan kecerdikan. Ia menunjuk ke arah tumpukan jam dinding kuno di belakangnya. Setiap jam punya cara untuk mencatat waktu, Nyonya. Dan liontin ini, ia memiliki fungsi perekam frekuensi yang belum saya beritahukan pada Anda. Pak Surya menghubungkan liontin kosong itu ke sebuah alat pemindai frekuensi radio tua. Teknologi Chronos ini dirancang agar operatornya bisa memantau kondisi target dari jarak jauh. Artinya, ada transmisi data yang tersimpan di dalam memori mikro logam ini. Jika kita bisa mengekstraknya, kita tidak hanya punya racunnya, tapi kita punya rekaman koordinat dan aktivasi yang dilakukan dari ponsel Bram atau Nadira. Elena menatap monitor kecil itu dengan harapan baru. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Waktu adalah spesialisasi saya, jawab Pak Surya sambil mulai membongkar bagian terdalam dari cangkang perak tersebut. Tapi ingat, begitu kita mulai mengekstrak data ini, sinyalnya mungkin akan terdeteksi oleh perangkat mereka. Mereka akan tahu Anda tidak di rumah, dan mereka akan tahu di mana Anda berada. Elena menatap keluar jendela toko yang mulai gelap.
Biarkan mereka datang. Saya ingin mereka melihat sendiri bagaimana jam pasir mereka habis. Lampu pijar di atas meja kerja Pak Surya berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di dinding yang dipenuhi ribuan jam kayu. Elena duduk mematung, matanya terpaku pada layar monitor monokrom kecil yang menampilkan barisan kode dan grafik frekuensi yang melonjak-lonjak. Sedikit lagi, bisik Pak Surya. Jemarinya yang keriput namun lincah menekan tombol-tombol pada alat dekoder kuno. Chip di dalam liontin ini mengirimkan data biometrik Anda ke sebuah server privat setiap 10 menit. Detak jantung, suhu kulit, bahkan kadar oksigen dalam darah. Mereka mengawasi kematian Anda seolah-olah itu adalah grafik saham yang sedang jatuh. Tiba-tiba, sebuah titik merah berkedip di layar. Ini dia, Pak Surya menunjuk sebuah folder digital. Rekaman perintah aktivasi. Ada 13 kali peningkatan dosis yang dikirim secara manual melalui sinyal Bluetooth terenkripsi. Dan pengirimnya terdaftar atas nama perangkat Bram D. Elena merasakan empedu naik ke tenggorokannya. Bukti itu terpampang nyata. Bukan sekadar dugaan, tapi data digital yang dingin dan tak terbantahkan. Suaminya telah menekan tombol untuk meracuninya berkali-kali, dari meja makan, dari samping tempat tidur, bahkan mungkin saat mereka sedang berpelukan. Pak, apa itu? Elena menunjuk ke arah baris kode lain yang tiba-tiba muncul dan bergerak cepat. Wajah Pak Surya menegang. Ia segera mencabut kabel konektor dari liontin tersebut. Sial. Protokol keamanan mereka aktif. Karena kita mencoba menembus enkripsinya tanpa kunci asli, sistem ini mengirimkan sinyal darurat ke perangkat pengendali. Mereka tahu liontin ini sedang digeledah secara ilegal. Artinya mereka tahu aku di sini. Suara Elena melengking ketakutan. Ya. Dan mereka tahu lokasiku, jawab Pak Surya tenang, meski ia segera merogoh laci dan mengeluarkan sebuah pistol suar tua. Nyonya, Anda harus bersembunyi di balik lemari jam besar itu. Sekarang. Belum sempat Elena bergerak, suara decit rem mobil yang tajam terdengar di depan toko. Cahaya lampu high beam dari sebuah SUV mewah menembus kaca etalase yang berdebu, menyilaukan pandangan mereka. Pintu mobil terbanting keras. Brak! Pintu toko antik itu ditendang dari luar. Bram melangkah masuk, napasnya memburu, wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi amarah yang buas. Di belakangnya, Nadira berdiri dengan tangan bersedekap, matanya yang dingin langsung mengunci sosok Elena yang gemetar di sudut ruangan. Elena, kau benar-benar membuat segalanya menjadi sulit. Suara Bram terdengar rendah dan berbahaya. Ia mengabaikan Pak Surya dan berjalan mendekati istrinya. Kenapa kau harus lari? Kami sudah menyiapkan segalanya agar kau pergi dengan tenang. Tanpa rasa sakit yang berlebihan. Tenang. Elena tertawa histeris, air mata kemarahan mengalir di pipinya. Kau meracuniku setiap pagi, Bram. Kau melihatku muntah-muntah dan kesakitan, lalu kau menyebutnya tenang? Bram berhenti beberapa langkah di depan Elena. Itu perlu. Kau adalah penghalang bagi ekspansi perusahaan dan masa depan Nadira. Kau terlalu idealis dengan aset-asetmu. Jika kau mati karena sakit, tidak akan ada pertanyaan. Tapi sekarang, kau memaksa kami menggunakan metode yang lebih berantakan. Nadira melangkah maju, tangannya memegang sebuah alat kecil berbentuk silinder hitam, sebuah pengontrol frekuensi manual. Mama, kembalikan liontin itu. Itu adalah milik ibuku. Kau tidak pantas membawanya ke tempat sampah seperti toko ini. Ibumu? Elena menatap Nadira dengan ngeri.
Berapa banyak wanita yang sudah kalian habisi dengan benda ini? Nadira tersenyum tipis, sebuah seringai yang benar-benar tidak manusiawi. Mama adalah yang keempat. Dan sejauh ini, yang paling merepotkan. Cukup. Pak Surya mengarahkan pistol suarnya ke arah Bram. Tuan-tuan dan nona pembunuh, saya sudah mengirimkan seluruh data ekstraksi tadi ke server publik dan 3 kantor berita besar. Begitu saya menekan tombol Enter terakhir di komputer itu, rekaman kejahatan kalian akan tersebar ke seluruh dunia. Bram menoleh ke arah Pak Surya dengan tatapan meremehkan. Kau hanya tukang jam tua. Kau pikir siapa yang akan mempercayaimu? Mungkin tidak ada yang percaya padanya. Elena angkat bicara, suaranya kini terdengar stabil dan penuh kebencian. Ia mengangkat ponsel lamanya yang masih dalam mode perekaman video sejak Bram masuk. Tapi mereka akan percaya pada video pengakuanmu barusan, Bram. Aku sedang melakukan siaran langsung di akun media sosial perusahaanku. Ribuan karyawan kita, klien, dan pemegang saham sedang menontonmu sekarang. Wajah Bram seketika memucat. Ia merogoh ponselnya, melihat notifikasi yang meledak di layarnya. Wajahnya yang tadinya penuh kemenangan kini berubah menjadi topeng kepanikan. Matikan itu, Elena. Bram menerjang maju, mencoba merebut ponsel tersebut. Namun, Pak Surya tidak tinggal diam. Ia menekan tombol pada sebuah alat pengendali di mejanya. Tiba-tiba, ratusan jam di toko itu berbunyi secara bersamaan, lonceng, alarm, dan suara detak yang memekakkan telinga. Suara itu menciptakan distorsi frekuensi yang hebat di ruangan sempit tersebut. Nadira mengerang kesakitan, menutup telinganya. Alat silinder hitam di tangannya mengeluarkan percikan api dan meledak kecil karena arus pendek akibat interferensi gelombang yang diciptakan Pak Surya. Sinyalnya kacau, teriak Nadira. Di tengah kekacauan suara jam yang menggila, Elena berlari menuju pintu keluar. Bram mencoba mengejarnya, namun ia tersandung tumpukan koper tua dan jatuh tersungkur di atas kaca etalase yang pecah. Elena berhasil mencapai trotoar Jalan Surabaya. Di kejauhan, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat, bukan karena panggilannya, melainkan karena ribuan orang yang menonton siaran langsungnya telah menghubungi pihak berwajib. Ia berbalik sejenak, melihat ke dalam toko yang remang-remang. Pak Surya berdiri dengan tenang di tengah hiruk-pikuk suara jam, seolah-olah dia adalah penguasa waktu yang sedang menghukum mereka yang mencoba mempermainkan nyawa. Waktumu sudah habis, Bram, bisik Elena pada kegelapan malam. Mual di perutnya tiba-tiba menghilang sepenuhnya, digantikan oleh rasa lega yang murni. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Elena merasa ia benar-benar bisa bernapas tanpa bantuan siapapun. Suara sirene polisi yang menderu di sepanjang Jalan Surabaya terdengar seperti simfoni pembebasan bagi Elena. Lampu biru dan merah berkelebat, memantul pada kaca-kaca etalase toko antik yang berdebu. Saat petugas kepolisian merangsek masuk ke dalam toko Pak Surya, Elena terduduk di trotoar, membiarkan udara malam yang dingin mengisi paru-parunya. Untuk pertama kalinya, napasnya tidak terasa berat. Tidak ada aroma logam, tidak ada rasa mual yang mencekik. Bram diseret keluar dengan tangan terborgol. Wajahnya yang biasanya angkuh kini hancur, pucat pasi oleh kehancuran reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Di belakangnya, Nadira berjalan dengan kepala tertunduk, namun matanya masih memancarkan kilatan kebencian yang tajam saat melewati Elena. Tidak ada air mata penyesalan dari gadis itu, yang ada hanyalah kemarahan karena rencana sempurnanya gagal total. Pak Surya keluar dari toko dengan langkah pelan, membawa kotak timbal kecil dan sebuah map berisi data teknis. Ia mendekati Elena dan menyerahkan liontin perak kosong itu.
ini sudah tidak beracun lagi, Nyonya, ujar Pak Surya lembut. Tapi simpanlah. Sebagai pengingat bahwa waktu adalah hakim yang paling adil. Terima kasih, Pak. Tanpa Anda, saya mungkin sudah menjadi angka dalam statistik kematian mendadak. Elena menyeka sisa air mata di pipinya. Tapi saya harus bertanya, bagaimana Anda bisa tahu begitu banyak tentang teknologi ini? Anda bukan sekadar ahli arloji, bukan? Pak Surya menatap ke langit malam, sebuah senyum melankolis tersungging di bibirnya. Dahulu kala, saya adalah bagian dari tim yang menciptakan prototipe sensor biometrik itu. Kami bermaksud menggunakannya untuk memantau kesehatan astronot secara jarak jauh. Namun, seperti banyak penemuan hebat lainnya, tangan-tangan gelap mencurinya dan mengubahnya menjadi alat pencabut nyawa. Saya menghabiskan sisa hidup saya di toko ini, mencoba menebus dosa masa lalu dengan memperbaiki waktu, bukan menghentikannya. 1 bulan kemudian, Elena berdiri di depan gedung firma arsitekturnya yang megah. Kasus Liontin Maut telah menjadi berita utama nasional. Bram dan Nadira menghadapi tuntutan pembunuhan berencana tingkat pertama dan penggunaan zat radioaktif ilegal. Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa 3 istri Bram sebelumnya, yang semuanya meninggal karena penyakit misterius, memang benar-benar dihabisi dengan cara yang sama. Bram adalah predator yang menggunakan pernikahan sebagai kedok untuk menguasai aset, dan Nadira adalah senjata yang ia asah dengan sempurna. Elena telah memulai proses pemulihan medis yang intensif. Berkat bantuan data dari Pak Surya, para dokter berhasil menemukan penawar untuk toksin saraf yang sempat mengendap di tulang dan sarafnya. Meskipun tubuhnya masih terasa sedikit lemah, setiap pagi ia terbangun dengan rasa syukur yang tak terhingga. Ritual paginya kini telah berubah. Tidak ada lagi lari ke kamar mandi, tidak ada lagi muntah-muntah hebat. Sebagai gantinya, ia akan duduk di balkon, menyesap teh melati yang ia buat sendiri, dan menatap matahari terbit tanpa rasa takut akan detak jam yang menghitung mundur nyawanya. Ia juga memutuskan untuk merenovasi rumah mewahnya, atau lebih tepatnya, menghancurkan sisa-sisa kenangan buruk di sana. Ia mengubah kamar yang dulu menjadi penjaranya menjadi ruang kerja yang terang dengan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman. Tanaman peace lili yang sempat mati kini telah diganti dengan mawar asli yang tumbuh subur, tanpa bantuan racun apapun. Satu sore, Elena kembali mengunjungi Jalan Surabaya. Namun, toko arloji tua rahasia waktu itu tertutup rapat. Papa namanya sudah tidak ada. Di pintunya tertempel sebuah surat kecil yang ditujukan untuknya. Nyonya Elena, waktu saya di sini sudah selesai. Tugas terakhir saya telah terpenuhi saat saya melihat Anda keluar dari toko ini dengan nyawa yang utuh. Jangan habiskan waktu Anda untuk menoleh ke belakang. Masa depan adalah satu-satunya jam yang tidak bisa kita putar balik, jadi pastikan setiap detiknya berharga. Elena melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam saku. Ia membelai liontin perak yang kini ia simpan di dalam kotak beludru, bukan lagi di lehernya. Ia tidak akan membuangnya, benda itu akan menjadi monumen keberaniannya. Ia berjalan meninggalkan pasar antik itu dengan langkah yang tegap. Di pergelangan tangannya, sebuah jam tangan mekanik tua milik ayahnya berdetak dengan tenang. Tik, tik, tik. Suara itu kini bukan lagi ancaman. Itu adalah musik kehidupan. Elena menyadari bahwa kebenaran memang menyakitkan saat pertama kali terungkap, namun ia adalah satu-satunya hal yang bisa memberikan kebebasan mutlak. Pagi besok akan datang lagi, dan kali ini, Elena siap menyambutnya dengan senyuman yang paling tulus, karena ia tahu bahwa hidupnya kini benar-benar miliknya kembali. Tamat.